Sorotan lain, Saudara, misi penyelamatan bisnis maskapai penerbangan BUMN Garuda Indonesia belum menemukan cara terbaik kecuali pensiun dini karyawan. Saat ini berdasarkan data laporan keuangan Garuda Indonesia per September 2020, ada sekitar 15.336 orang yang menggantungkan hidup pada Garuda Indonesia. Pandemi menjadi pukulan ganda bagi Garuda yang sedang berbenah keuangan. Di akhir 2020, ada sekitar 16.000 tiket yang dibatalkan karena kebijakan pelarangan aktivitas. Akibatnya, dari 142 pesawat, hanya 41 pesawat yang beroperasi. Padahal Garuda memiliki sekitar 1.200 pilot aktif. Kini kita tengok, Saudara, kinerja keuangan Garuda Indonesia. Ini rilis terakhirnya di September 2020. Jadi pendapatan perusahaan adalah sebesar 1,14 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi kalau Anda lihat kerugiannya, ini mencapai 1,07 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau kita rupiahkan mencapai 15 triliun rupiah. Nah, kerugian ini diperkirakan akan semakin buruk di ujung tahun 2020 dan akan berlanjut di kuartal pertama 2021. Pergerakan saham Garuda pun sama persis dengan turbulensi bisnisnya. Dalam 1 bulan terakhir, ini adalah pergerakannya, aksi jual saham Garuda Indonesia marak dilakukan, tapi itu pun belum ada yang mau membeli, Saudara. Salah satu yang jadi sentimen buruk adalah utang jangka pendek Garuda yang mencapai 70 triliun rupiah. Utang ini bahkan bertambah 1 triliun rupiah setiap bulan karena kemampuan bayar yang payah. Nah ini ya Saudara, jadi kalau Anda lihat di 26 April ini adalah pergerakannya 26 April 2021 turun terus di 274 posisi terakhir pada penutupan kemarin 25 Mei 2021. Jadi sebenarnya kalau tadi kami informasikan kepada Anda, tidak hanya kesulitan membayar gaji karyawan, ini sudah terjadi dari tahun lalu. Nah, gaji direksi dan juga komisaris Garuda Indonesia sebenarnya dipotong sampai 50%. Sejumlah fasilitas seperti mobil mewah, ini ada Alphard juga sudah ditarik, Saudara. Ke depannya supaya angka-angkanya lebih masuk akal buat kondisi Garuda hari ini. Bagaimana yang tadinya fixed cost bisa kita ubah pelan-pelan menjadi variable cost. Itu yang pertama. Yang kedua soal fasilitas dan segala macam, rasanya sangat clear bahwa apa yang jadi hak tetap jadi hak ya. Tolong dipahami, saya bukan orang yang suka memainkan hak orang gitu kan. Tapi kita tunjukkan juga seperti kayak tahun lalu, mungkin banyak yang juga sudah tahu kita melakukan pemotongan dan penundaan gaji yang sampai hari ini penundaan belum kita bayarkan. Dan yang paling besar adalah direksi dan komisaris sebesar 50%. Fasilitas direksi yang lainnya nggak ada satupun yang kita ambil kecuali ya mobil dinas lah yang kita ambil, dan itu pun mobil dinas yang kelihatan dari luar fantastik, Alphard padahal itu bekas taksi gitu kan. Jadi kita tahu diri juga lah dalam kondisi ini, kita nggak boleh bermewah-mewahan, tapi kita juga nggak mau menunjukkan hipokritisme kita, kemudian misalnya datang ke kantor di Cengkareng naik ojek gitu kan, rasanya juga nggak pantas gitu kan. Sudah disampaikan oleh manajemen, tetapi dapatnya kapan? Uangnya seperti yang Pak Alvin Lee sampaikan, ini uangnya ada nggak? Karena kan perlu dana yang sangat besar gitu. Karena kan biasanya cukup galak ya, kalau misalnya melihat ada kebijakan dari manajemen yang kurang pas gitu. Kali ini gimana? Sikap kami untuk pensiun dini ini sesuai dengan aturan yang kami sepakati bersama atau kita kenal sebagai perjanjian kerja bersama, karena sesuai undang-undangan kami mempersilahkan saja. Jadi tidak menolak, tidak setuju, tetapi kami mempersilahkan karena itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kami. Sementara itu, pengamat penerbangan Alvin Lee merekomendasikan mengingat utang Garuda yang terus bertambah, renegosiasi adalah jalan tengah terbaik. Bentuknya bisa restrukturisasi tempo utang atau juga pembayaran lewat bagi hasil.
Utang yang besar ini ada dua unsur. Yang satu adalah utang aftur, terutama kepada Pertamina. Yang kedua adalah utang untuk pengadaan pesawat, baik itu kepada lessor yang menyewakan pesawat maupun lembaga keuangan yang membiayai pengadaan pesawat. Yang Pertamina saya kira sama-sama BUMN masih bisa diajak bicara lah, dan ini akan sangat membantu ya, karena BUMN ini kan ada misi bisnis, ada misi juga kepentingan negara, misi politiknya. Tinggal pemerintah mengaturnya bagaimana. Yang agak perlu pendekatan ini adalah utang kepada lessor yang menyewakan pesawat. Dan lessor ini menghadapi masalah ini juga tidak hanya dengan Garuda, tapi airline seluruh dunia juga sedang kesulitan. Saya kira kalau diajak bicara baik-baik, sama-sama mencari solusi, misalnya di pembayarannya ditunda, kemudian dengan sistem misalnya bagi hasil dan sebagainya, saya kira masih bisa diajak bicara untuk pelunasan hutang. Sementara kalau kita mengharapkan pemerintah menyuntik dana lagi, rasa-rasanya sulit ya, dana yang disuntik.